menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di pagi hari ini kembali kita akan hadirkan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari kota Kudus bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan memandikan mayit. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp ataupun line telepon di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbil alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas tentang siapakah yang sebaiknya menjadi orang yang memandikan mayit kita. Kriterianya bagaimana? Apakah dia adalah orang yang paling dekat dengan mayit? Kemudian sifatnya bagaimana? Apakah dia harus orang yang saleh? Apakah dia harus orang yang berpengalaman dalam memandikan mayit? Ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita memandikan mayit. Bagaimana memandikan mayit yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai pokok atau dasar dalam masalah memandikan mayit, yaitu hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, karena beliaulah yang dahulu memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menceritakan bagaimana beliau memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama banyak yang menjadikan hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar utama dalam masalah memandikan mayit. Di antara hadis atau riwayat dari Ummu Atiyah tentang masalah ini adalah riwayat yang di dalamnya beliau mengatakan,
dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu wa nahnu nughassilu ibnatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menemui kami ketika kami sedang memandikan putri beliau, yaitu Zainab. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika bima'in wa sidr." Basuhlah dia, guyurkan air kepadanya, atau mandikanlah dia sebanyak 3 kali, atau 5 kali, atau lebih dari itu, dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Ini menunjukkan ya bahwa dalam memandikan mayit, kita dianjurkan untuk mengulangi basuhan-basuhan kita. Bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, dan bilangan ganjil seterusnya. Wa ja'alna fil akhirati kafura. Dan jadikanlah di basuhan terakhir ada kafurnya. Ada campuran kafurnya. Kafur itu kafur barus ya maksudnya. Fa idza faragtunna fa'adhinnani. Apabila kalian telah selesai, maka beritahukan aku. Falamma faragna adhanna. Maka ketika kami selesai memandikan putri beliau tersebut, maka kami pun memberitahukan kepada beliau. Maka kami pun memberitahu beliau. Fa'alqa ilaina hiqwah. Faqala ash'irnaha iyyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami sarungnya. Jadi yang dimaksud dengan sarung di sini atau izar adalah satu helai kain yang biasa digunakan untuk menutup bagian bawah badan. Ya, seperti sarung di kita, tapi tidak ada jahitannya. Jadi dia hanya satu helai kain. Jadi tidak ada jahitannya melingkar, ya tidak kain tersebut tidak melingkar, tapi satu helai kain. Ini yang dimaksud dengan izar dalam bahasa-bahasa hadis yang klasik ya. Jadi izar itu seperti kain ihram yang bagian bawah, tapi tidak harus berwarna putih dan tidak harus berbahan seperti handuk. Jadi kain ihram itu yang bagian bawah itu disebut izar. Jadi tidak seperti sarung yang biasa kita pakai yang melingkar ya dan ada jahitannya. Tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan sarung di sini adalah ya seperti kain ihram, tapi tidak harus berwarna putih dan tidak harus berbahan seperti handuk. Dilemparkanlah kain itu kepada kami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, balutlah dia dengan kain tersebut. Maksudnya disuruh mengikat. Disuruh mengikat.
bukan mengikat tapi suruh menutupi ya, suruh menutupi. Yuridu an tulaffa fihi. Jadi Rasulullah SAW ingin agar putrinya ditutupi dengan kain tersebut. Dengan cara dibalut ya, dengan cara intinya dipakaikan ya. Jadi kain tersebut dipakaikan dengan membalutnya, seperti membalut. Wa fi lafdhin ighsilnaha witra. Dalam salah satu riwayat redaksinya ighsilnaha witra. Basuhlah dia dengan basuhan yang ganjil. Ya. Jadi tadi di riwayat yang pertama, basuhlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu. Ini lebih banyak dari itu. Kalau sebelumnya 5 kali, bisa 6 kali, bisa 8 kali, bisa 10 kali. Di riwayat yang kedua ini lebih jelas lagi. Jadi basuhannya itu dianjurkan basuhan-basuhan yang ganjil. Ighsilnaha witra. Basuhlah dia dengan basuhan yang ganjil. Wa fihi 3 aw 5 aw 7. Dan di dalam riwayat yang lain ada redaksi 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Wa fihi ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Dalam riwayat tersebut juga disebutkan mulailah dengan bagian kanan badan dia dan bagian-bagian yang dibasuh saat berwudu. Wa fihi anna umma Atiyah qalat wa mashatnaha 3 qurun. Di dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Ummu Atiyah mengatakan, dan kami pun membuat kepangan untuk Zainab itu, untuk rambutnya menjadi 3 kepangan. Dan kami pun menjadikan rambut Zainab itu menjadi 3 kepangan. Ini riwayat Ummu Atiyah yang menjelaskan tentang bagaimana beliau memandikan Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Para jemaah sekalian rahimanallah, saya mohon izin sebentar untuk keluar, kemudian nanti akan kembali lagi. Barakallahu fiik. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan diri. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan diri. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya. Semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ. Lembar doa, secarik permohonan hamba. أَسْتَجِبَ لَكُمْ. Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. وقال ربكم Lembar doa secarik permohonan hamba. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kembali kajian Sahih Fikih Sunnah bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizallahu ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkur. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita teruskan kembali apa yang tadi kita bahas. Ya, tadi kita telah membahas bahwa ada hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai hadis yang menjadi pokok dalam pembahasan memandikan mayit, yaitu hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha ketika beliau memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab. Di dalam hadis tersebut Ummu Atiyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi basuhan-basuhan dalam memandikan Zainab sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau bilangan ganjil yang lainnya. Kemudian Ummu Atiyah juga diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencampuri airnya dengan daun bidara. Kemudian di basuhan terakhir ada air yang dicampur dengan kapur barus. Kemudian setelah memandikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Atiyah untuk melilit tubuhnya Zainab dengan sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi sudah ana jelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarung di sini adalah satu helai kain yang di zaman dulu dipakai untuk menutup bagian bawah badan. Dan bentuk yang paling mirip saat ini adalah kain ihram yang bagian bawah. Tapi tidak harus berwarna putih dan tidak harus berbahan seperti kain handuk. Atau kalau misalnya kita melihat ya, sampai sekarang orang-orang Yaman masih memakai sarung yang dibahasakan dalam hadis-hadis ini. Ya. Jadi dia satu helai kain yang tidak berjahit yang digunakan untuk menutup bagian bawah badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan sarungnya dan memerintahkan kepada Ummu Atiyah untuk membalut jasad dari Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengannya. Kemudian disebutkan juga ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ummu Atiyah untuk memulai dengan bagian-bagian kanan dari tubuh. Ya, jadi bagian kanan tubuh dulu, baru bagian kirinya. Kemudian juga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai bagian-bagian atau anggota-anggota yang dibasuh saat wudhu. Ya, anggota-anggota badan yang dibasuh saat wudhu itu didahulukan daripada anggota badan yang lainnya. Kemudian di akhir ya Ummu Atiyah radhiyallahu
anha membuat 3 kepangan untuk rambutnya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat Ummu Atiyah dalam memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab. Hanya saja para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, riwayat yang berkaitan dengan memandikan jenazah bukan hanya riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Masih ada riwayat-riwayat yang lain yang berkaitan dengan cara memandikan mayit. Makanya di sini kita akan memberikan ringkasan cara memandikan mayit yang disimpulkan dari riwayatnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha dan juga riwayat-riwayat yang lainnya. Bagaimana cara memandikan mayit sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, di sini disebutkan ayyujarridal mayyitu min thiyabihi, atau ayyujarridal mayyita min thiyabihi. Jadi orang yang memandikan mayit, dia melepaskan pakaian mayit. Wa yada'u ala auratihi sutrah. Dan meletakkan kain yang menutup auratnya. Jadi pakaiannya dilepas semua, tapi jangan sampai auratnya terlihat. Jadi di bagian auratnya ada kain yang menutupinya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah mengatakan, "Lamma aradu ghaslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am nughassiluhu wa alaihi thiyabuhu." Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat ingin memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Demi Allah, kami tidak tahu apakah kami akan melepas pakaian beliau sebagaimana kami biasa melepas pakaian jenazah kami, ataukah yang harusnya kami lakukan adalah memandikan beliau dalam keadaan beliau masih memakai pakaiannya." Ya, kisah ini atau riwayat ini menunjukkan bahwa menjadi kebiasaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memandikan mayit, mereka melepaskan pakaian mayit dahulu. Mereka melepaskan pakaian mayit dahulu. Maka ini menunjukkan ya bahwa ini sunnah. Karena ini menjadi kebiasaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada pengingkaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita tambahkan keterangan bahwa jangan sampai auratnya mayit itu terlihat. Jadi jangan sampai mayit itu kita lepaskan pakaiannya dulu, kemudian auratnya kebuka, baru kita tutup auratnya. Kalau seperti itu, maka akhirnya kita menampakkan auratnya mayit. Dan ini tentunya tidak dibolehkan ya. Karena kehormatan mayit itu seperti kehormatan dia ketika masih hidup. Ketika masih hidup, seseorang tidak dibolehkan membuka auratnya di depan orang lain. Yang tidak halal baginya untuk membuka auratnya.
Maka setelah meninggal juga demikian. Jadi kita membuka pakaian mayit itu dengan menutup bagian auratnya. Jadi mungkin kita gunakan kain ya untuk menutupi mayit, untuk menutupi bagian auratnya mayit, misalnya laki-laki ya. Kalau laki-laki auratnya antara pusar sampai lutut. Kita cari kain untuk menutup bagian antara pusar sampai lutut. Ya kita lebihkan sedikit ya, biar benar-benar tertutup auratnya. Kemudian setelah itu baru kita lepaskan pakaiannya. Jadi nanti pakaian dilepaskan, aurat tidak terbuka sama sekali. Karena sudah ada kain yang tadi kita siapkan dan kita letakkan di atas aurat mayit. Hal ini ya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ini tidak berkaitan dengan memandikan mayit, tapi ya memang menjaga aurat itu diwajibkan, diharamkan membuka aurat atau melihat aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yanzurur rajulu ila auratir rajul, walal mar'atu ila auratil mar'ah. Seorang laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki lain. Begitu pula seorang wanita tidak boleh melihat auratnya wanita lain. Kalau laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki, apalagi laki-laki melihat auratnya perempuan. Sebaliknya juga demikian. Kalau perempuan tidak boleh melihat auratnya perempuan, apalagi perempuan melihat auratnya laki-laki. Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang kedua, kalau mayit punya kepangan, misalnya perempuan ya, rambutnya ketika meninggal dalam keadaan terkepang, maka kepangannya dilepas juga. Ya, kepangannya dilepas juga. Hal ini berdasarkan perkataan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, ja'alna ra'sa binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalathata qurun naqatnahu thumma ghasalnahu thumma ja'alnahu thalathata qurun. Jadi mereka ketika akan memandikan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya dalam keadaan terkepang menjadi 3. Maka akhirnya mereka pun membukanya, membuka kepangan tersebut. Kemudian memandikannya. Setelah selesai memandikannya, mereka menjadikan rambutnya atau membuat kepangan 3 di rambutnya lagi. Jadi yang asalnya terkepang dengan 3 kepangan, kemudian setelah selesai memandikan dikembalikan lagi. Ini menunjukkan ya bahwa ketika mayit dimandikan, maka kepangan dilepas agar nanti rambutnya benar-benar terkena air. Tapi yang berikutnya, yang ketiga, ayyaltazimar rifqa fi a'malil ghusli kulliha. Orang yang memandikan mayit itu harusnya berlaku lembut kepada mayit ketika memandikan mayit. Harus pelan-pelan, harus hati-hati, harus lembut dalam memandikan mayit. Misalnya ketika menggosok bagian-bagian badannya, maka harusnya menggosoknya dengan halus, bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan tenaga
yang ekstra, ya, tapi menggosoknya dengan halus. Ketika misalnya memiringkan mayit, ya, miringkan dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, sebagaimana kita memperlakukan manusia yang masih hidup, ya, sebagaimana kita memperlakukan orang yang masih hidup. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebenarnya tidak berkaitan khusus dengan memandikan mayit, tapi bisa diterapkan dalam masalah memandikan mayit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali dia akan mencoreng, dia akan memperburuk sesuatu itu. Ya, menjadikan sesuatu tampak buruk karena kelembutannya hilang. Ketika memandikan mayit, maka lembutlah dalam memandikannya. Karena itu akan menjadikan pemandangan lebih indah. Itu akan menghiasi prosesi kita memandikan mayit. Kemudian disebutkan juga alasan yang lain, li'anna hurmatal mayyit ka hurmatil hayy. Karena kehormatan seorang mayit itu seperti kehormatan orang yang masih hidup. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyabdakan, kasru azmil mayyit ka kasri azmil hayy. Kasru azmil mayyit ka kasri azmil hayy. Jadi merusak tulangnya mayit itu seperti merusak tulangnya orang yang masih hidup. Merusak tulangnya mayit seperti merusak tulangnya orang yang masih hidup. Ini menunjukkan bahwa mayit itu punya kehormatan sebagaimana orang yang masih hidup. Makanya kita juga diperintahkan untuk tidak menghinakan kuburan. Kita tidak boleh duduk di atas kuburan karena itu tindakan menghinakan orang yang sudah meninggal. Wala tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan. Karena memang mayit walaupun sudah meninggal, dia masih punya kehormatan yang harus kita jaga. Dan ini ya salah satu sisi indah dari syariat Islam. Yang berikutnya, yang keempat, ayyada'a ma'al ma'i fil ghasalatil uwal as-sidra liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ighsilnaha bima'in wa sidr. Hendaklah kita mencampurkan daun bidara di basuhan-basuhan awal ke dalam air yang kita gunakan untuk memandikan mayit. Ya, orang yang memandikan mayit itu hendaknya mencampuri air yang digunakan untuk memandikan mayitnya dengan apa? Dengan daun bidara. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ighsilnaha bima'in wasidr." Ya, ini perintah beliau kepada Ummu Atiyah. Mandikanlah dia, maksudnya adalah putri beliau, dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Daun bidara ini
tujuannya adalah agar air itu bisa lebih mudah membersihkan kotoran yang menempel di jasad mayit. Kalau air dicampuri dengan daun bidara, maka ada efek ini. Air tersebut lebih mudah membersihkan kotoran yang menempel di jasad mayit. Dan kalau misalnya kita di zaman ini memiliki bahan yang punya manfaat yang sama atau bahkan lebih baik, maka tidak masalah kita menggunakannya. Seperti misalnya sampo. Sampo ini kalau digunakan ketika memandikan mayit, maka rambutnya mayit akan menjadi lebih mudah bersih dan wangi. Tentunya ini lebih bermanfaat daripada sidr. Maka kita tidak masalah yang mengganti sidr dengan sampo untuk rambutnya. Sidr itu daun bidara ya. Kita tidak masalah mengganti daun bidara dengan sampo. Karena manfaatnya sama, bahkan lebih baik lagi. Sehingga sidr di sini bukan sesuatu yang ta'abbudi. Bukan sesuatu yang tidak bisa dinalar. Ini bisa kita ketahui apa maksudnya. Maksudnya adalah agar air yang dicampur dengan sidr itu bisa lebih memudahkan orang yang memandikan mayit untuk membersihkan badan mayit. Dan di zaman kita ada sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih kuat ya manfaatnya daripada daun bidara itu. Maka tidak masalah kita mengganti daun bidara dengan bahan-bahan itu. Ya seperti sampo untuk rambut. Atau sabun badan untuk bagian badan. Maka kita sampoi mayit, kita sabuni mayit agar badan mayit itu bisa benar-benar bersih dan wangi. Kemudian disebutkan di sini wa idza kana fi taskhinil ma'i maslahah ka izalati waskhin wa nahwihi fu'ilal anfa'u lahu. Apabila ada maslahatnya dalam menghangatkan air, apabila air yang hangat itu punya maslahat untuk memandikan mayit, maka silahkan dilakukan. Nah, ada yang mengatakan kalau air hangat itu lebih mudah dalam membersihkan badan mayit. Kalau memang terbukti seperti itu, ya silahkan dilakukan, tidak ada masalah. Karena yang penting badannya mayit itu lebih mudah dibersihkan. Ini ada maslahatnya bagi mayit. Maka tidak masalah melakukannya. Wallahu a'lam. Tapi yang kelima, ayyabda'a bi ghuslil mayamin wa mawadi'il wudu'i minhu ba'da niyyati wat tasmiyah. Jadi hendaknya kita harusnya kita niat dulu, niat memandikan mayit, karena memandikan mayit ini ibadah, maka membutuhkan niat. Kita niat memandikan mayit, dan niat itu di dalam hati ya, niat itu di dalam hati, karena niat itu ya artinya kehendak, dan kehendak itu adanya hanya di hati. Maka tidak boleh ya kita pindah ke lisan. Karena kalau kita pindah ke lisan,
maka jadinya bukan niat lagi, jadinya itu bacaan atau ucapan. Jadi yang disyariatkan adalah niat memandikan mayit. Sebagaimana kita niat mandi junub, ya, niat wudu, niat sholat, ini semuanya tempatnya di hati. Niat memandikan mayit juga di hati. Kemudian setelah itu kita membaca tasmiyah, ya. Tasmiyah itu bismillah. Tidak ada ar-Rahmanir Rahimnya, ya. Kalau ada ar-Rahmanir Rahim, itu namanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang disebut tasmiyah, maka hanya bismillah saja. Yang disunahkan ketika akan memandikan mayit adalah tasmiyah. Begitu pula ketika akan makan, yang disunahkan adalah tasmiyah. Begitu pula ketika akan wudu, yang disunahkan adalah tasmiyah. Ketika akan masuk masjid misalnya, ya, ini juga yang disunahkan adalah tasmiyah. Jadi niat dalam hati, kemudian membaca tasmiyah, bismillah. Kemudian setelah itu mendahulukan bagian kanan badan dulu. Bagian kanan didahulukan. Dan dahulukan juga bagian yang dibasuh saat wudu. Dahulukan bagian yang dibasuh saat wudu. Dan masuk dalam hal ini, atau hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i fiha. Mulailah dalam kalian memandikan mayit itu dengan bagian-bagian kanan tubuh mayit dan tempat-tempat yang dibasuh atau diusap ketika berwudu. Termasuk di dalamnya berkumur, ya. Termasuk di dalamnya berkumur. Kemudian membersihkan hidung, ya. Berkumur membersihkan mulut. Ada istinsyak, membersihkan hidung. Jadi kumur, bagian mulut dibersihkan dulu, bagian hidung dibersihkan dulu. Kalau misalnya memasukkan air ke dalam mulut itu menjadikan kita khawatir nanti banyak air yang keluar dari jalan belakang mayit, maka tidak usah dimasukkan air ke dalam mulutnya, dalam berkumur atau mengumuri mayit. Tapi cukup, ya, dengan membersihkan gigi-giginya mayit dengan misalnya kain. Jadi kain dibasahi, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya mayit, kemudian digosok-gosokkan ke giginya. Ini bisa membersihkan mulut mayit. Atau misalnya boleh, ya, kalau misalnya kita pakai sikat gigi, kita pakai sikat gigi untuk membersihkan giginya mayit. Kemudian setelah itu kita kasih air, ya, sedikit agar, ya, agar mulutnya mayit itu menjadi bersih. Yang keenam, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yaghsilu jayyidan bil ma'i was sidri. Membasuh kepala dengan basuhan yang baik, dengan air yang dicampur dengan daun bidara.
sehingga air tersebut sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Jadi yang keenam ini para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, seorang yang memandikan mayit hendaknya dia membersihkan kepala mayit dengan baik. Dan tadi disebutkan ya, bisa dicampur dengan daun bidara. Kalau misalnya menganggap ini kalau dicampur dengan daun bidara nanti malah lebih susah dan lebih ribet. Padahal sekarang ada bahan yang jauh lebih baik dari itu dalam membersihkan dan menjadikan badan mayit itu wangi. Maka silahkan diganti. Ya, ini hanya wasilah saja. Bisa diganti dengan sampo ya, untuk membersihkan kepala mayit. Kemudian ya, sisir rambutnya dengan lembut. Kemudian yang ketujuh, yaghsilul janibal ayman minal jasad. Orang yang memandikan mayit, dia bisa memandikan bagian kanan dari jasadnya. Jadi setelah kepalanya, maka bagian kanan badan mayit. Karena ini termasuk sunnah dalam memandikan mayit. Jadi mulai dari setelah kepala ya, leher yang bagian kanan sampai ke bawah. Ini diguyur air, kemudian digosok ya, guyur air, disabuni, digosok sampai bersih. Sampai ke bawah ya. Kemudian setelah bagian kanan selesai, maka kita balik. Kita balik untuk memandikan bagian kirinya. Bagian kiri melakukan hal yang sama ya. Ya, ketika balik ini harus hati-hati, harus dibalik dengan halus. Bagian kiri seperti itu. Kita guyur bagian kiri badan mayit, kemudian kita kasih sabun ya. Kita kasih sabun, kemudian kita guyur lagi. Dari atas ya, setelah kepala sampai ke bawah. Kemudian yang berikutnya bagian belakang. Bagian belakang, bagian punggung ya. Bagian bawah, mohon maaf, pantat ya. Ini kita telungkupkan mayit sedikit. Kemudian kita gosok bagian punggungnya mayit. Untuk bagian dada ya tadi sekalian ketika kita memandikan bagian kanan mayit. Kemudian yang berikutnya ya, setelah selesai seperti itu berarti kita selesai membasuh mayit ya. Setelah itu mayit disisir. Kalau misalnya rambutnya panjang, seperti misalnya perempuan, bisa dibuat 3 kepangan sebagaimana dilakukan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha kepada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk di antara yang perlu diperhatikan dalam memandikan mayit ya. Ketika kita membasuh
tubuh mayit, maka kita harus benar-benar memastikan bahwa tubuh mayit itu sudah bersih. Kalau misalnya sampai 7 kali basuhan, kita melihat belum bersih, maka tambahkan basuhan. Tambahkan basuhan lagi, tambahkan basuhan lagi, sampai bersih. Yang penting kita memilih bilangan-bilangan ganjil. Ya, untuk memudahkan seperti itu ya, untuk memudahkan mengingat bilangan ganjil ini, ya kita basuhnya 2 kali 2 kali. Misalnya sekali ya, ini ganjil. Kemudian setelah itu kita ya tambahkan basuhan 2 kali, jadi 3 ya. Nanti kita gosok lagi. Setelah digosok atau dikasih sabun misalnya, kita gosok. Setelah itu dibasuh 2 kali. Langsung jadi 5. Kemudian kalau misalnya masih kotor, kita gosok lagi. Setelah digosok, guyur 2 kali lagi. Ya, ini untuk memudahkan mengingat berapa kali mayit dibasuh. Yang berikutnya, di basuhan yang terakhir, ya, kita tambahkan kapur barus atau wewangian yang lainnya. Atau wewangian yang lainnya. Sehingga mayit itu benar-benar wangi akhirnya. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perlu juga dipastikan ya bahwa mayit bersih perutnya. Perlu juga dipastikan ini. Jangan sampai nanti setelah dimandikan malah keluar BAB-nya. Makanya ada baiknya ketika kita memandikan mayit itu, kita menekan bagian perutnya. Kita tekan bagian perut, kita tekan lembut ya. Kita tekan agar apa? Ya kita tekan sambil kita urut. Tujuannya agar apabila ada kotoran yang mau keluar, itu sekalian keluar. Sekalian keluar sehingga setelah kita mandikan, setelah bersih, ya kita tidak dibingungkan atau direpotkan dengan adanya kotoran yang keluar dari jalan belakang mayit. Ini memang tidak ada riwayat yang menjelaskannya ya. Ini tidak ada hadis yang menjelaskannya. Tapi banyak orang yang memandikan mayit ketika tidak dilakukan ini, malah akhirnya menjadi repot. Sudah dimandikan, qadarullah wa ma syaa fa'al, keluar. Padahal sudah dikafani. Ini untuk membersihkannya lagi, repot ya. Kalau tidak dibersihkan juga, dia najis. Maka untuk mengantisipasi hal ini, maka sebaiknya ketika kita memandikan mayit, ya kita tekan bagian perut mayit sambil kita urut ke bawah dengan lembut tentunya ya, dengan lembut, sehingga apabila di sana ada kotoran-kotoran yang akan keluar, itu bisa keluar. Dan nantinya kotoran tersebut tidak merepotkan kita setelah mayit dikafani. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setelah selesai memandikan, maka jadikan tubuh mayit itu atau sendi-sendi mayit itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Ya misalnya tangannya ya
ya tangannya biar lurus ya. Kemudian kakinya diatur yang rapi agar nanti ketika mengkafaninya dia bisa dikafani dengan mudah. Kemudian perlu diperhatikan juga ketika memandikan mayit ya. Jangan sampai orang yang memandikan mayit itu memegang auratnya mayit. Ini sebenarnya diharamkan. Karena melihat saja diharamkan, apalagi menyentuhnya. Dan mungkin ini banyak ya diabaikan atau tidak diperhatikan oleh orang-orang yang memandikan mayit. Ustadz, bagaimana caranya agar kita tidak menyentuh auratnya mayit? Ya caranya dengan memakai kaos tangan misalnya. Pakai kaos tangan. Agar kita tidak langsung menyentuh bagian aurat mayit. Ini setelah aurat tersebut ditutup dengan kain ya. Jadi ketika memandikan, aurat itu dari awal sampai akhir tidak terbuka sama sekali. Sudah seperti itu, kita tidak boleh menyentuh bagian aurat mayit. Makanya ketika membersihkan aurat mayit di balik atau di bawah kain tersebut, kita harus menggunakan apa? Menggunakan kaos tangan. Sehingga kita tidak menyentuh jasad mayit sama sekali. Kemudian masalah yang berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya kuku-kuku mayit itu panjang-panjang. Atau misalnya ada rambut ketiaknya panjang misalnya. Atau mohon maaf rambut yang bagian kemaluan panjang. Apakah sebaiknya dicukur ataukah tidak? Allah Ta'ala alam, untuk bagian kemaluan ya, ini kalau mencukurnya harus melihat kemaluan, maka harusnya tidak. Karena tidak boleh ya kita melihat bagian kemaluan mayit. Sebagaimana dalam hadis tadi, seorang laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki lain. Seorang perempuan juga tidak boleh melihat auratnya perempuan lain. Apabila mencukur bagian rambut tersebut mengharuskan seseorang melihat auratnya, maka tidak boleh. Kemudian rambut ketiak, apabila panjang, maka sebaiknya dicukur. Sebaiknya dihilangkan, ya dibersihkan. Sebagaimana ketika seseorang masih hidup, maka sebaiknya dia membersihkan rambutnya yang dianggap kotoran. Begitu pula misalnya kumis ya. Kalau misalnya kumisnya terlalu panjang ya, ini sunnahnya dicukur kumisnya. Sunnahnya dicukur kumisnya sebagaimana ketika dia masih hidup. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Lalu bagaimana dengan kuku? Kuku juga demikian ya. Kuku tangan, kuku kaki. Apabila memang kukunya itu panjang-panjang, ya, tidak pantas, maka kuku-kuku itu dipotongi. Dan sebaiknya para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, kalau ada bagian-bagian tubuh yang diambil dari mayit saat memandikan atau sebelum memandikan seperti ini, atau setelah memandikan, sebaiknya dibuang bersama tubuh mayit. Ya, maksudnya dibersamakan tubuh mayit ketika menguburkan, ya. Dan di sini disebutkan wa fi hadza jumlatu atharin 'anis salaf. Ya.
dalam masalah ini ada beberapa keterangan dari generasi salaf yang menunjukkannya. Masalah yang terakhir adalah apabila di mayit ada janinnya dan janin tersebut terlihat masih hidup, apakah boleh ya mayit tersebut misalnya dibelah perutnya untuk diselamatkan janinnya? Ini masalah-masalah yang insya Allah akan kita bahas ya. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan mayit yang seperti ini. Insya Allah kita akan bahas di waktu yang berikutnya karena waktunya sudah habis. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan kajian pagi hari ini langsung dari kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami mohon maaf terkait dengan pertanyaan yang belum bisa kita angkat di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di kajian berikutnya, khususnya bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka